Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini adalah bagian kedua untuk bab 2. Berikutnya mixed method. Jadi integrasi antara kuantitatif dan kualitatif ya. Jadi ada dua logika berpikir di situ, ada deduktif dan induktif. Dan, kombinasi ini disebut dengan abduktif. Jadi menari-nari antara deduktif dan induktif. Kadang teori umum digunakan untuk menguji data-data spesifik, tapi kadang juga data-data spesifik itulah yang digunakan untuk membuat suatu teori umum untuk dijadikan sebagai indikator-indikator pengukuran, misalnya pembuatan instrumen dan lain sebagainya. Posisi peneliti tentu fleksibel ya, antara berjarak atau kemudian masuk ke dalam kehidupan subjek. Instrumennya juga gabungan, analisis datanya itu merging, connecting dan embedding ya. Jadi mengintegrasikan, kemudian menghubungkan dan menanamkan. Jadi nanti dua hal ini tidak boleh kemudian berdiri sendiri, dia harus menjadi satu kesatuan dalam satu kegiatan penelitian. Contoh misalnya studi kasus mengenai evaluasi efektivitas program sertifikasi guru agama Islam di wilayah urban. Nah, di situ ada 500 guru yang akan kita teliti sebagai sampel ya. Mungkin guru tidak hanya 500 guru dalam satu wilayah tertentu ya, tapi hanya 500 ini yang dijadikan sebagai sampel. Nah, fase pertama itu kuantitatif dulu, ada penyebaran angket dari peneliti kepada 500 guru tersebut untuk mengukur kira-kira skor kinerja mereka itu seperti apa gitu ya, apakah tinggi, sedang, atau rendah. Nah, dari hasil pengukuran kuantitatif tadi itu ya, kemudian dipilih 10 subsampel guru yang dengan skor yang paling tinggi dan yang paling rendah. Jadi ada 5 yang paling tinggi dan ada 5 yang paling rendah gitu. Nah, untuk kemudian dilakukan fase yang kedua yaitu kualitatif. Jadi awalnya peneliti berjarak, hanya menyebarkan angket saja, tidak ada bias penilai-nilai dari peneliti yang mempengaruhi dari subjek. Tetapi kemudian untuk 10 informan ini itu kemudian 10 koresponden ya, itu kemudian dijadikan sebagai 10 informan. Peneliti lalu kemudian melakukan fase kedua yaitu terjun menemui mereka satu persatu ya, 5 orang yang skornya paling tinggi dan 5 orang yang skornya paling rendah untuk didalami, diwawancari secara mendalam sebenarnya bagaimana sih efektivitasnya itu program sertifikasi menurut mereka ini yang paling tinggi dan yang paling rendah. Nah, hasil integrasinya memahami faktor sosiologis dan psikologis. Jadi kalau hanya angka-angka saja gitu ya, ada sekian orang yang tinggi kinerjanya dan ada sekian orang yang sedang kinerjanya dan ada sekian orang guru-guru yang rendah kinerjanya. Itu tidak bisa kemudian dipahami sosiologis dan psikologisnya gitu. Nah, untuk kemudian memahami bagaimana faktor sosiologis dan psikologisnya, kemudian ada fase kedua yaitu kualitatif. Peneliti terjun dan kemudian mewawancarai mereka satu persatu, tapi tidak 500 orang, dipilih 10 di antara mereka, 5 yang paling tinggi dan 5 yang paling rendah. Apa sih sebenarnya yang mereka rasakan. Nah, maka data kuantitatif menunjukkan apa yang terjadi dan data kualitatif menjelaskan mengapa itu terjadi. Nah, sehingga kalau disimpulkan itu secara filosofis kuantitatif itu positivisme, kualitatif itu konstruktivisme, mixed method itu adalah pragmatisme. Logika berpikirnya kuantitatif deduktif, kualitatif itu induktif, dan mixed method itu campuran antara keduanya menjadi abduktif. Dan sifat masalah penelitiannya, kuantitatif itu deterministik, jadi menguji teori. Nah, kualitatif itu eksploratif dan eksplanatif, jadi menemukan makna-makna kenapa kok itu terjadi. Nah, kemudian mixed method itu campuran antara keduanya. Dan untuk instrumen utamanya kuantitatif itu biasanya menggunakan angket yang tervalidasi. Kualitatif itu instrumen wawancara yang mendalam, dan mixed method itu gabungan antara keduanya. Jadi ini bab 2 ini untuk kita ketahui bagaimana 3 instrumen pendekatan tadi itu.